Di sebuah kos-kosan kecil di kota Seoul, Korea Selatan, seorang gadis cantik berambut pirang bernama Noh Mire tampak sedang panik karena ia bangun kesiangan. Ya, Mire adalah seorang pekerja kontrak di stasiun televisi sebagai penulis yang selalu bercita-cita untuk diet dan juga bangun pagi, walaupun semua itu hanya omon-omon belaka. Ketika hendak pergi ke tempat kerja, Mire membeli sebuah apel untuk sarapan di warungnya Bibi Nam. Bahkan, ia sengaja tidak mengambil uang kembalian karena suami Bibi Nam sedang dirawat di rumah sakit. Di perjalanan, ia tak sengaja melihat orang-orang sedang mengantre untuk membeli roti yang sangat spesial di toko roti Aurora. Menurut salah satu pelanggan, mereka rela mengantre hanya untuk bisa membeli roti Hawaryu. Yang konon, roti tersebut bisa memberikan keberuntungan bagi siapapun yang memakan rotinya. Karena roti itu dibuat dengan cinta dan juga kerinduan dari sang koki yang telah kehilangan cinta pertamanya. Setibanya di tempat kerja, Mire harus ekstra hati-hati dan juga sabar karena ia mempunyai manajer Kim sebagai sosok bos yang paling galak dengan julukan si penyihir. Rekan kerjanya lantas memberitahu Mire kalau manajer Kim akan menggarap sebuah acara baru, yaitu perlombaan memasak atau semacam MasterChef, di mana beliau menginginkan Han Do-woo sebagai salah satu pesertanya. Tentu saja, roti Hawaryu yang viral buatan Han Do-woo menjadikan koki muda dan tampan itu adalah sosok calon peserta yang sangat sempurna. Namun, faktanya di lapangan mengajak Han Do-woo tidak semudah yang dibayangkan, di mana sang koki tersebut menolak mentah-mentah dan dirinya tidak mau mengikuti program acara TV apapun. Han Do-woo memiliki teman sekaligus pekerjanya di toko roti yang bernama Patrick, di mana pria itu sering berganti-ganti gaya dan gemar memakan roti buatan Han Do-woo yang sangat nikmat. Beberapa saat kemudian, manajer Kim menyuruh Mire untuk merekrut Han Do-woo serta mengurus tugas yang lainnya di program acara memasak. Jelas, statusnya sebagai pekerja kontrak membuat bosnya bisa bertindak semena-mena, sementara Mire tidak bisa menolak karena ia sangat butuh pekerjaan itu. Setelahnya, Noh Mire kemudian pergi ke toko roti Aurora untuk menemui Han Do-woo. Namun, pria itu seketika muncul dan tak sengaja menabrak badan Mire, sehingga mereka berdua pun terjatuh. Usai situasi mulai kondusif, Han Do-woo kemudian memberikan secangkir teh hangat dan menanyakan apa maksud kedatangan gadis itu ke sana. Tanpa basa-basi, Mire langsung memperkenalkan diri dan to the point bahwa kedatangan ia ke sana untuk mengajak Han Do-woo agar bersedia mengikuti acara lomba memasak di TV. Mendengar penawaran itu, tentu saja Han Do-woo dengan tegas dan juga jelas menolaknya. Mire lantas mencoba meyakinkan pria itu, di mana jika Han Do-woo bisa tampil di depan TV, maka semua orang di Korea akan tahu roti Hawaryu buatannya yang sangat disukai. Selain itu, Han Do-woo juga bisa memproduksi roti dalam jumlah besar dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang jauh lebih banyak lagi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar upaya gadis itu membujuknya, Han Do-woo tetap menolak. 저 손님 나가면 가격은 참고. Setelah mendapat penolakan dari Han Do-woo, maka Noh Mire pun pulang dengan keadaan sedih dan mampir sebentar ke warung Bibi Nam. Di sana, Bibi Nam memberikan Mire sepotong roti Hawaryu yang konon bisa memberikan keberuntungan. Ketika Mire menggigit roti tersebut, entah kenapa air matanya seketika menetes tanpa sebab dan seolah ia juga mengingat suatu momen aneh dengan seseorang. 갑자기 왜 울어? 미래야, 왜 그래?
Esok harinya, Mire masih belum menyerah dan kembali mendatangi toko roti Aurora. Namun, Handowo mengatakan jika Mire datang untuk mengajaknya ikut program acara memasak, maka ia menolak. Tetapi apabila Mire datang untuk membeli roti, maka tokonya masih tutup dan belum waktunya buka. Singkat cerita, waktu 24 jam pun telah berlalu. Handowo sangat terkejut tatkala ia melihat Noh Mire yang ternyata tidak pulang dari kemarin hanya untuk membujuknya bersedia ikut acara memasak. Ketika Mire sedang bersusah payah melobi koki tampan itu, tiba-tiba manajer Kim menghubunginya. Dan beliau mengatakan jika peserta acara memasak belum lengkap, maka Mire harus kembali bekerja di program lamanya. Alhasil, Noh Mire pun pamit pergi dengan wajah yang kecewa. Tak lama kemudian, Ryu Demon, seorang koki sekaligus mantan teman seperjuangan Handowo ketika kuliah di Prancis, datang berkunjung. Usut punya usut, kedatangan pria itu ke sana hanya untuk memberitahu Handowo kalau dirinya akan mengikuti acara lomba memasak di TV. Tentu saja, Ryu sangat berharap Handowo akan ikut dan menjadi lawannya, karena sejak 3 tahun lalu, ia sangat ingin mengalahkan roti buatannya dalam turnamen resmi. Akan tetapi, entah itu karena tantangan atau apapun niat Ryu Demon yang sebenarnya, Handowo tetap menolak. Setelah itu, Handowo pergi ke rumah orang tuanya untuk menemui sang ayah. Seorang pelayan langsung menyambut kedatangannya dengan tangis bahagia karena semenjak 3 tahun lalu, Handowo tidak pernah kembali lagi ke rumah. Rupanya, kepulangannya tersebut hanya untuk memberikan kue dan juga roti buatannya untuk memperingati hari kematian sang ibu. Namun, sang ayah menolak makanan itu karena menurut beliau, Handowo tidak layak menginjakan kaki di rumah dan harus membuang roti pembawa sialnya. Sebab putranya tersebut telah menentang bisnis kue beras keluarga yang sudah diwariskan sejak turun-temurun, hanya demi menjadi koki pembuat roti biasa. Bagi sang ayah, kue beras bukan hanya sekedar makanan, tetapi sudah menjadi warisan tradisi yang sangat penting dari leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. 이 애비가 아니라 이 떡 가운데 들어있는 마음을 배신한 거다. 신성한 가업을 뿌리치고 서양가전화 빚는 내 놈 나가거라. 한 입만, 딱 한 입만 드셔봤다면 아셨을 거예요. 제가 만든 빵에도 마음이 담겨 있다는 거. Sementara itu, Presdirbang selaku pimpinan Haesong Group, salah satu perusahaan makanan terbesar di Korea Selatan. Beliau terlihat sedang menegur Direktur Dohee putrinya yang tidak becus mengurus masalah produk makanan mereka yang saat ini viral karena menggunakan bahan kimia pengawet berbahaya. Untuk mengalihkan isu, maka Presdirbang menyuruh Dohee agar segera membuat lomba acara memasak dengan peserta paling terbaik, supaya orang-orang mulai lupa dengan kasus perusahaan mereka. Apapun yang terjadi, Dohee harus bisa membawa Handowo sebagai pesertanya. Alhasil, Mire kembali ditugaskan lagi untuk menangani acara lomba memasak. Tentu saja, tekanan yang sangat besar harus gadis itu hadapi sendirian. Sebab Handowo masih bersikeras menolak, sementara bosnya terus menekan Mire agar acaranya bisa segera berjalan. Noh Mire lalu mengeluh di depan toko roti Aurora karena ia benar-benar bingung bagaimana caranya supaya bisa meyakinkan Handowo agar mau menjadi peserta. Di perjalanan pulang, sang ibu menghubungi Mire untuk menanyakan kabar putrinya tersebut. Jelas Mire pun berbohong dan mengatakan kalau ia baik-baik saja dan pekerjaannya juga berjalan sangat lancar. Meskipun faktanya tidak begitu.
Selesai menelpon, Mire kemudian merenung dan meratapi nasib hidupnya yang buruk dan menyedihkan. Namun, tak disangka tiba-tiba Handowo datang dengan membawakan sepeda Mire yang ketinggalan di tokonya. Pria itu juga mengatakan bahwa ia bersedia untuk menerima tawaran menjadi peserta dalam acara lomba memasak yang Mire ajukan kemarin. Jelas mendengar ucapan itu, Mire seketika diam terkesima. Karena bagaimana mungkin sebuah keajaiban benar-benar datang menghampiri hidupnya saat itu. Usai berhasil membujuk Handowo bergabung dengan acara memasak, maka Noh Mire pun mendapat pujian dan menjadi kebanggaan manajer Kim. Sementara itu, Patrick bertanya kepada Handowo kenapa ia bersedia mengikuti acara itu, padahal dari kemarin selalu bersikeras menolak. Handowo lalu menjawab, Patrick tidak perlu khawatir, sebab ia membuat keputusan tersebut dengan logika, bukan dengan hati atau perasaannya. 같은 일은 다시 생기지 않을 거야. Di sisi lain, Noh Mire sendiri masih bertanya-tanya dan penasaran kenapa Handowo tiba-tiba mau jadi peserta tanpa alasan yang jelas. Ia sempat berpikir apakah mungkin pria itu mulai tertarik kepada dirinya, merasa kasihan, atau justru ada hal yang lain. Entah seberapa keras Mire mencoba mencari tahu jawaban, semua itu tetap tidak ada hasil yang cukup meyakinkan. Di tengah rasa penasarannya itu, Mire tak sengaja bertemu dengan Patrick yang sedang bekerja jadi badut. Alhasil, ia pun bertanya kepada pria itu tentang bagaimana kepribadian Handowo sehari-hari, karena koki tersebut sepertinya memiliki banyak keanehan dan juga orang yang pendiam. Patrick kemudian menjelaskan bahwa Handowo sebenarnya tidak pendiam ataupun aneh seperti yang Mire duga. Pria itu justru sangat suka bicara dan juga baik hati. Setelah Handowo bersedia ikut acara, maka Dohi menemui koki itu untuk memberikan penawaran hadiah lomba yang sangat besar serta memproduksi makanan atas nama Handowo yang dijual ke seluruh wilayah Korea. Akan tetapi, Handowo menolak hadiah uang dan juga makanan dengan label namanya, sebab ia tidak membutuhkan semua itu. Namun, Dohi tak perlu cemas karena Handowo akan tetap ikut dalam acara lomba memasaknya, meskipun ia tidak meminta imbalan apapun. Jelas, hal itu membuat Dohi jadi penasaran tentang apakah motif dari pria itu yang sebenarnya. Esok harinya, Mire datang untuk mewawancara Handowo tentang identitas dan juga hal-hal yang lain. Namun, saat itu Mire seketika merasa terheran-heran tatkala Handowo menyebutkan cita-citanya yang ingin pergi berlibur ke Alaska untuk melihat aurora. Entah kenapa kalimat itu seolah tidak asing di telinga Mire. Akan tetapi, sayangnya Noh Mire masih belum bisa ingat dengan jelas semuanya. Setelah itu, manajer Kim menggelar meeting di mana Handowo, Ryodemon, serta sepasang koki Shaolin, mereka akan menjadi 3 tim yang bersaing dalam perlombaan. Usai meeting selesai, manajer Kim lantas menyuruh Noh Mire untuk membantu semua kebutuhan para peserta. Lagi-lagi, statusnya sebagai karyawan kontrak membuat Mire tidak bisa menolak perintah dari atasan. Namun, siapa sangka Mire justru menjadi rebutan Ryodemon dan juga Handowo, di mana mereka sama-sama ingin meminta bantuan gadis itu. Kabar Handowo yang menjadi peserta lomba memasak ternyata sampai kepada sang ayah, di mana ketua Handekyu langsung pergi menemui Presdirbang untuk mencoret Handowo putranya dan mengganti dengan peserta lain. Ya, usut punya usut, Presdirbang memiliki dendam pribadi kepada ketua Han. Usai 30 tahun lalu, Master Bang Chunpong ayahnya
lebih memilih mewariskan resep rahasia kue beras kepada Han Dae-kyu alih-alih kepada dirinya. Menyadari Presdirbang sudah punya niatan buruk kepada Han Do-woo, maka demi menyelamatkan putranya tersebut, Ketua Han rela menyerahkan buku resep rahasia pemberian Master Bang Chunpong kepada Presdirbang. Sementara itu, Ryodemon memanfaatkan keadaan untuk curi-curi kesempatan dengan Noh Mire. Tentu saja, paras wajahnya yang sangat cantik membuat semua lelaki akan tertarik kepadanya. Singkat cerita, babak pertama lomba memasak pun akan segera dimulai. Do-hee kemudian menyuruh Mire untuk membereskan peralatan dan juga bahan memasak untuk Han Do-woo. Ketika acara resmi dibuka, Presdirbang dan juga Tuan Hinomura, seorang koki master dari Jepang, akan bertugas sebagai juri. Tentu saja, acara itu sangat meriah dan jadi pusat perhatian publik Korea Selatan. Di saat Ryodemon membuat roti dengan tampilan yang sangat elegan, Han Do-woo justru percaya diri dengan roti buah sederhana yang ia buat, di mana Han Do-woo memakai 100% bahan organik supaya rasanya jauh lebih nikmat dan alami. Namun, ternyata Tuan Hinomura mengkritik roti Han Do-woo yang sama sekali tidak sesuai deskripsi barusan. Karena faktanya, roti tersebut dibuat dengan bahan-bahan yang tidak alami. Awalnya, Han Do-woo sangat terkejut dan tidak percaya. Akan tetapi, setelah ia mencobanya secara langsung, maka Han Do-woo menyadari kalau ada sesuatu yang salah dengan bahan yang ia pakai. Setelah itu, Do-hee memberitahu Han Do-woo kalau ia telah memeriksa rekaman CCTV dan orang yang menyiapkan alat masakannya adalah Noh Mire. Jelas pria itu langsung emosi karena Mire pasti telah mensabotase garamnya. Tentu saja rencana Do-hee sukses besar untuk memfitnah Mire dan juga membuat Han Do-woo gagal dalam babak pertama. Kesal dengan kejadian hari itu, Han Do-woo kemudian membuat adonan guna membuat pikirannya menjadi tenang. Namun, ketika ia akan menyimpan adonan itu ke dalam ruangan pendingin, tiba-tiba pintunya terkunci dari luar sehingga ia terjebak dalam ruangan bersuhu 1 derajat. Beruntung, malam itu Mire mampir ke toko roti Aurora. Usai melihat peralatan yang masih berantakan, maka gadis itu langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sana. Yah, Noh Mire berhasil menemukan Han Do-woo yang sedang tidak sadarkan diri usai tubuhnya mengalami hipotermia. Pagi harinya, Mire panik sekaligus merasa lega karena ternyata Han Do-woo telah kembali pulih. Namun, kemunculan Mire membuat Han Do-woo terkejut sehingga air keran membasahi bajunya. Di momen itu, Han Do-woo memegang tangan Mire dan menyuruh gadis itu agar merasakan kalau tubuhnya telah hangat. Semenjak saat itu, Han Do-woo juga mulai yakin bahwa Mire tidak mungkin pelaku yang mensabotase garamnya kemarin. Babak pertama lomba ternyata benar-benar mendapat perhatian publik yang besar sehingga rating TV menjadi naik. Di saat semua orang bergembira, namun tidak demikian dengan Mire yang merasa bersalah atas ketidakadilan yang dialami oleh Han Do-woo di babak pertama. Setelah berpikir panjang, pada akhirnya Mire mencoba mengadu kepada manajer Kim tentang seseorang yang telah mensabotase garam Han Do-woo kemarin. Sayangnya, manajer Kim tidak bisa membantu. Alih-alih mendukung, beliau justru menyuruh Mire agar tutup mulut. Karena jika kasus sabotase garam itu sampai bocor ke publik, maka acaranya akan diboikot secara besar-besaran dan mereka pasti dipecat. 하지만 누군가 섣불리 후회할 짓 하지 말고 경합 조작 논란에 휩싸이는 순간 너도 끝이야. Ternyata bukan hanya Mire saja, karena Ryodemon juga merasa sangat kecewa
Setelah Dohee harus mensabotase garam Handowo, padahal ia masih sanggup mengalahkan pria itu dengan cara yang adil. Namun mengingat semua itu adalah rencananya Presdirbang, maka Dohee dan juga Ryu tidak bisa protes. Apalagi Ryu sendiri adalah anak dari sopir pribadi Presdirbang, yang mau tidak mau ia harus menurut kepada majikan ayahnya tersebut. Dikarenakan babak kedua konsepnya tentang nostalgia, Mire lalu bercerita kepada Handowo kalau ia sangat ingin pergi ke Chuncheon untuk memakan kue kesukaannya ketika masih kecil. Mendengar itu, Handowo langsung mengajak Mire pergi ke Chuncheon sekalian mencari referensi untuk masakannya di babak kedua nanti. Setibanya di Chuncheon, rupanya Mire sangat menyukai kue berbentuk karakter hewan. Tentu saja Handowo mengerti bagaimana bentuk dan rasa kue itu bisa membuat orang dewasa bernostalgia dengan masa kecilnya. Setelahnya, Mire mengajak untuk mampir sebentar ke rumah sang ibu. Jelas, sang ibu langsung menyambut mereka dengan hangat. Dan bahkan, sang ibu sangat kekeh mengira kalau pria tampan itu adalah pacar Mire putrinya. Ketika sedang menikmati suasana malam di Chuncheon yang indah, Handowo kemudian bertanya kepada Mire, apakah yang akan terjadi jika seseorang menghapus semua ingatannya. Mire lantas menjawab bahwa apabila ingatannya dihapus, mungkin yang tersisa hanya ketulusan saja. Karena menurutnya ketulusan tidak akan bisa terhapus dengan cara apapun. Jelas, Mire bukan hanya sekedar omong kosong. Sebab ketika ia masih duduk di bangku SMP, ayahnya mengalami sakit Alzheimer yang menghilangkan ingatan dan juga merenggut nyawa beliau. Namun, di detik-detik terakhir sebelum sang ayah meninggal, beliau memberikan Mire kalung warisan dari sang nenek. Meskipun waktu itu, sang ayah tidak bisa mengenali bahwa Mire adalah putrinya sendiri. Suatu hari, sang ayah datang ke toko roti Aurora untuk menyuruh Handowo agar berhenti dari acara memasaknya. Namun, tentu saja Handowo menolak, karena ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi koki pembuat roti terhebat. Dan ucapan sang ayah tentang roti pembawa sial adalah salah besar. Mendengar penolakan dan keras kepala putranya tersebut, maka sang ayah pun mengamuk dan mengacak-acak toko roti itu untuk kemudian pergi. Tepat setelah sang ayah pergi, Mire kemudian menghampiri Handowo dan membantu membereskan tokonya yang sudah berantakan. Bahkan ia juga memeluk pria itu untuk menenangkan perasaannya. Sementara itu, Mire tampak sedang bertanya tentang masa lalu Handowo ketika kuliah di Prancis. Saat itu, Ryudemon menjelaskan bahwa sekitar 3 tahun lalu, Handowo pernah berpacaran dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan Mire. Namun, Ryu juga heran jika memang Mire adalah gadis yang pernah Handowo pacari waktu itu. Lantas, kenapa ia tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya tersebut? Melihat foto dan penjelasan yang baru saja dibeberkan oleh Ryudemon, tentu saja hal itu membuat Mire semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya. Ia sangat yakin kalau kesedihan dan kilasan momen dengan seseorang yang selalu muncul ketika memakan roti Hawaryu, itu semua pasti ada artinya. Beberapa saat kemudian, babak kedua perlombaan memasak pun kembali dimulai. Kali ini, Presdirbang akan menghadirkan anak-anak sebagai juri untuk menilai makanan siapa yang paling cocok sesuai dengan konsep nostalgia. Ketika Ryudemon membuat kue dengan berlapis-lapis,
Handowu justru memilih membuat karakter hewan seperti kesukaan Mire yang ia temukan di toko roti Chuncheon sebelumnya. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa menggambar kue mereka masing-masing, sehingga hal itu sangat disenangi oleh para bocil tersebut. Pada akhirnya, Ryodemon dengan kue 3 lapis, serta Handowu dengan kue karakter hewannya, mereka berdua berhasil lolos ke babak final, sementara pasangan Koki Shaolin harus gugur. Setelah acara memasaknya sukses besar dan hanya tinggal menunggu babak final, maka manajer Kim memberitahu Nohmire kalau mereka akan segera mendapatkan naik promosi. Dan itu artinya Mire akan segera diangkat menjadi karyawan tetap sekaligus penulis utama. Namun lagi-lagi Mire terlihat kurang bergairah. Ia memang sangat ingin menjadi penulis utama, tetapi Mire tidak suka dengan caranya yang penuh dengan manipulasi, serta berpotensi merugikan orang lain. Setelah itu, Nohmire mendapati Ryodemon sedang memborong semua roti di toko Aurora. Sambil tersipu malu, pria itu mengakui dengan jujur, meskipun Handowu adalah lawannya dalam kompetisi, tetapi ia tidak akan berbohong kalau semua roti buatan Handowu jauh lebih nikmat ketimbang buatannya. Bahkan ketika di Perancis, ia selalu jadi nomor 2 dan tidak pernah mampu mengalahkan kehebatan Handowu. Terlepas dari panasnya persaingan, ternyata Ryodemon adalah sosok pria yang baik dan tidak haus validasi orang lain. Malamnya, Mire menanyakan kepada Handowu tentang rasa rotinya yang selalu membuat Mire bersedih dan seolah teringat dengan sebuah momen di masa lampau. Namun, Handowu hanya bilang bahwa mulai hari itu, Nohmire dilarang lagi memakan roti buatannya. Dirasa kurang puas dengan jawabannya, maka Mire memutuskan untuk tidur di luar dan menunggu Handowu memberikan penjelasan yang jujur. Esok harinya, Mire diam-diam ingin mencicipi roti Hoaryu. Melihat hal itu, Patrick langsung memarahi Mire karena jika gadis itu terus memakan rotinya, maka nasib buruk akan menimpa Handowu. Tentu saja Mire tidak mengerti dan sangat penasaran kenapa Patrick melarangnya untuk berhubungan dengan Handowu. Akan tetapi Patrick menjawab bahwa ia tidak melarangnya, melainkan hanya mencegah sebuah kecelakaan agar tidak terjadi. Ketika babak final dimulai, Presidirbang sengaja mengundang Ketua Handekyu untuk menjadi juri spesial di acara lomba putranya. Karena kali ini, para peserta harus membuat kue beras. Handowu lalu menggunakan teknik fermentasi beras, sesuai dengan yang ayahnya ajarkan. Akan tetapi celakanya, Ryodemon juga menggunakan teknik yang sama, sehingga makanan keduanya memiliki rasa yang identik sama. Alhasil, Tuan Hinomura menyatakan bahwa pertandingan berakhir seri tanpa pemenang. Tentu saja, Presidirbang langsung melancarkan rencananya, di mana beliau menjelaskan bahwa jika dua peserta menggunakan teknik yang sama, maka itu artinya salah satu dari mereka adalah peniru. Menyadari putranya sedang dipojokkan oleh Presidirbang, maka Ketua Handekyu langsung angkat bicara dengan mengakui bahwa dirinya adalah seorang murid yang mencuri resep dari Master Bang Chunpong 30 tahun yang lalu. Selain hanya belajar dari ayahnya, Handowu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang asal-muasal teknik resep tersebut. 내 아들은 이 모든 악행을 모르고 그저 어려서부터 이 아비의 기술을 터득한 죄밖에는 아버지, 없습니다. Setelah itu, Handowu bertanya kepada sang ayah kenapa tadi si ayah bicara omong kosong di depan kamera. Tentu saja,
Handowo tahu betul kalau sang ayah tidak mungkin merusak reputasinya sendiri tanpa alasan dan berbicara seolah benar-benar seorang pencuri resep. Mengingat selama ini sang ayah selalu menghormati dan melindungi tradisi leluhur tentang resep kue beras lebih dari siapapun. Ketua Han lalu menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi Handowo. Sebab Presdirbang tidak membutuhkan kebenaran, melainkan hanya ingin membalas dendam kepada sang ayah setelah Master Bang Chunpong ayahnya lebih memilih untuk mewariskan resepnya kepada Han Dekyu daripada anaknya sendiri. Sang ayah sadar bahwa jika beliau tidak menghancurkan reputasinya sendiri, maka Presdirbang akan mengejar Handowo sampai kapanpun. 지난날 상처를 줘 미안하구나. Esok harinya, Mire menemukan paspor dan surat-surat yang lain yang menjadi bukti bahwa dirinya pernah pergi ke Prancis 3 tahun lalu. Pada akhirnya, ia langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi antara ia dan Handowo saat 3 tahun lalu di Prancis. Ya, jadi begini ceritanya guys. 3 tahun lalu, Handowo sedang terpuruk di Prancis usai diusir oleh ayahnya karena kekeh ingin membuat roti. Di sana, ia tak sengaja bertemu dengan Noh Mire dan lambat laun mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Namun, tampaknya kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena kejadian demi kejadian buruk selalu menimpa keduanya tanpa henti. Hingga seorang dewa penjaga takdir bernama Patrick muncul untuk memperingatkan Handowo kalau kejadian buruk itu akan terus berlanjut karena pertemuan mereka berdua telah melawan takdir dan tidak seharusnya terjadi. Patrick akan memberikan penawaran untuk menghilangkan ingatan Noh Mire tentang Handowo, asalkan mereka berpisah dan menjalani hidup masing-masing seperti sedia kala. Saat itu, Handowo yang tidak mau melihat Mire terus celaka, maka ia pun dengan sangat terpaksa menyetujui untuk menghilangkan ingatan Mire dengan dirinya. Setelah menyadari ingatan Noh Mire kini hampir kembali pulih, maka Handowo memohon kepada gadis itu supaya melupakan dirinya saja. Di sisi lain, Ketua Han Dekyu menemui Presdirbang. Beliau menjelaskan kalau 30 tahun lalu, ia pernah berjanji kepada Master Bang Chunpong untuk menjaga resep kue beras dan juga melindungi Presdirbang putrinya. Master Bang Chunpong sengaja tidak memberikan resep itu karena beliau takut putrinya menjadi orang yang serakah dan haus kekuasaan. Sebenarnya, Han Dekyu bisa saja menyerang balik dan menjatuhkan Presdirbang ketika di babak final kemarin dengan menunjukkan setempel asli mirip Master Bang Chunpong yang mana itu menandakan bahwa Han Dekyu adalah pewaris yang asli, bukan pencuri. Tetapi tentu saja ia tidak berkenan melakukan semua itu sesuai dengan janjinya kepada almarhum ayah Presdirbang. Suatu ketika, Dohi mencelakai Mire dan membuat gadis itu terjebak barang-barang di gudang. Mire kemudian meminta bantuan kepada Handowo dan pria itu langsung bergerak cepat datang menyelamatkannya. Namun, sayangnya tiba-tiba Handowo tertimpa barang dan tidak sadarkan diri. 도우씨, 도우씨, 어떡해? Ya, sekali lagi Dewa Penjaga Takdir muncul dengan memberikan penawaran yang sama seperti 3 tahun lalu. Dikarenakan Noh Mire tidak mau terus melihat Handowo dalam bahaya, maka ia terpaksa menyetujui untuk menghilangkan ingatan pria itu tentang dirinya. Beberapa bulan kemudian, Mire sudah diangkat menjadi karyawan tetap sekaligus penulis utama. Manajer Kim lalu menyuruh Noh Mire agar menemui calon bintang tamu di acara program baru mereka. Namun, siapa sangka ternyata bintang tamu tersebut adalah Handowo. Meskipun takdir tidak pernah berpihak, tetapi ketulusan dan besarnya cinta mereka berdua
seolah memaksa semesta untuk tetap kembali dipertemukan. 만일 운명이 우리 몇 번이고 같은 선택을 할 것이다. Dan film pun selesai. Jika kamu di posisi Nomire, keputusan apa yang akan kamu pilih, guys? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Yang mau curhat tanpa menyebut nama juga boleh. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu buat kamu pejuang keluarga. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Dadah.